Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu lagi kawan dari ilmu alam ya kakek. Kali ini kita akan membahas tanah ya, tentang kesuburannya, bagaimana sebenarnya terjadinya kesuburan dan untuk apa kegunaan kesuburan tanah. Oke, akan kita mulai. Hai sobatku, tidak dapat dipungkiri bahwasanya tanah yang subur akan menghasilkan tanaman yang baik pula ya. Tanah yang subur akan menghasilkan tanaman yang baik. Kenapa demikian? Mari kita buka sama-sama ya. Semua tanaman, semua tumbuh-tumbuhan di dunia ini memerlukan unsur hara. Unsur hara itu diproduksi oleh mikroba ya, rata-rata diproduksi oleh mikroba yang bercampur dengan air sehingga dia bisa memecahkan segala macam bentuk tumbuhan, batang, daun, akar yang sudah mati bisa diolah dengan mikroba. Jadi kita nggak usah sulit-sulit lagi sebenarnya kalau untuk menyuburkan tanah ya, karena ada mikroba yang membantu kita saudaraku. Mari kita kenali mikroba itu apa. Sebenarnya mikroba itu adalah sejenis hewan juga ya, dia bernyawa juga. Dia hewan cuman halus dia ya, halus, tidak terlihat oleh mata. Mikroba itu hanya bisa terlihat oleh mikroskop ya. Dimana tempatnya mikroba tersebut? Mikroba tersebut bersarang atau bertempat di tempat daun-daun busuk atau ranting-ranting busuk atau batang-batang busuk saudaraku. Jadi mikroba tersebut dia senang bersarang di tempat-tempat yang sejuk ya, yang agak-agak basah, agak-agak berair dingin gitu. Dia suka bertempat di situ mikroba itu. Dan kerjanya adalah menghancurkan sampah-sampah di dunia ini hingga akan menjadi humus. Apa itu humus? Humus adalah zat yang diperlukan oleh tanaman. Jadi yang sebenarnya begini, semua tanaman di dunia ini memerlukan humus agar bisa tumbuh baik, agar bisa tumbuh subur ya sahabat. Supaya tanaman itu bisa tumbuh subur, dia harus ada humus di bawah. Humus itu mengandung beberapa unsur, yaitu nitrogen, kalium, fosfor yang diperlukan untuk tumbuhan. Jadi sebenarnya seperti yang saya ceritakan tadi ya, suburnya tumbuhan itu adalah bagusnya tanah ya, baiknya tanah. Jadi memperbaiki tanah itu cukup dengan mikroba. Kita nggak usah sulit-sulit lagi. Sampah-sampah yang seperti ini akan diolah sama mikroba. Jadi kita nggak usah mengolahnya lagi sebenarnya. Nggak usah kita hancurkan, dia akan hancur sendiri nantinya. Pertama dia lapuk di makan panas dan hujan, yang kemudian setelah itu baru mikroba itu bekerja ya. Mikroba itu pun bekerja dia berdasarkan kelembapan. Tanpa kelembapan mikroba tidak akan bekerja. Maka di bawah batang-batang tumbuhan itu wajib kita dinginkan ya, harus sejuk dia tempatnya supaya mikroba itu bekerja dengan baik. Jadi sebenarnya kalaupun kita malas membantu pekerjaan mikroba, mikroba itu akan bekerja sendiri dengan menumpuk-numpuk sampah seperti ini. Nah, mikroba itu akan bekerja di bawahnya ini saudaraku ya. Dengan waktu beberapa bulan kemudian, mikroba itu akan menghabiskan sampah-sampah ini. Berapa ekor mikroba itu nggak tahu lah, jumlahnya banyak saudaraku. Yang jelas mikroba itu jumlahnya nggak kurang dari 1 triliun dalam per batang. Maksudnya kalau dia di bawah batang sawit seperti ini ya kan, itu nggak kurang dari 1 triliun mikroba, nggak kurang dari 1 triliun ekor mikroba. Mikroba itu kan binatang ya, hewan ya, sejenisnya hewan lah, dia bisa bernyawa lah.
karena kita kan orang kampung, bahasa aslinya itu apa kita juga nggak ngerti. Yang penting sebut aja mikroba, binatang yang paling halus di muka bumi. Kalau di tumbuhan itu, kalau di sampah-sampah gini disebut mikroba. Kalau di badan kita ya, kalau di badan kita disebut kuman katanya ya. Cuman dia mikroba dan kuman berbeda ya. Kalau kuman itu hanya untuk memakan hewan-hewan mati atau memakan daging-daging mati, itu kuman ya. Kalau mikroba kan memakan sampah-sampah mati ya. Kalau yang hidup dia nggak mau makan yang hidup, yang mati aja dia makannya. Dia tugasnya menghancurkan. Itulah kekuasaan Tuhan yang menciptakan lengkap di dunia ini sebenarnya. Dan kita saja mungkin yang tidak menjiwai soal ini, jadi kita nggak tahu apa fungsinya sebenarnya mikroba kok dihidupkan gitu kan, diadakan, diciptakan. Yaitu tadi lah saudaraku, menghancurkan sampah-sampah ini diciptakan. Jadi semuanya serba komplit. Ada hujan untuk membasahi bumi, ada mendung untuk menutupi matahari, dan ada angin untuk menggoncangkan pelepah-pelepah ini agar bunga-bunga itu terangsang untuk tumbuh. Jadi angin itu juga tidak sia-sia diciptakan saudaraku. Jadi untuk menyuburkan tanah itu banyak yang bisa untuk menyuburkan tanah ya saudaraku. Zat-zat seperti berikut. Air cucian beras dapat juga digunakan sebagai pupuk organik, tapi harus difermentasi terlebih dahulu, baru dicampur air, baru ditabur. Air kelapa juga dapat langsung disiram ke batang tanaman, dicampur air biasa 5:1. Kokopit dari sabut kelapa juga langsung bisa diaplikasikan. Limbah batang dan daun pisang tak kalah hebat kandungan nutrisinya, mengandung fosfor, kalium, dan nitrogen. Begitulah sobatku ya, yang saya ceritakan tadi hanya tentang pupuk organik ya, pupuk alami untuk kesuburan tanah, dan bukan kimia, bukan ada kimia-kimianya, cuman harus punya trik-trik tertentu ya. Sobat juga bisa mencari nanti informasinya di YouTube banyak itu ya, bagaimana membuat air cucian beras bisa menjadi pupuk, bagaimana membuat tumbuhan pisang itu batang-batangnya, daun-daunnya bisa menjadi pupuk, dan bagaimana juga sabut kelapa itu bisa menjadi pupuk. Banyak informasi di YouTube tentang soal itu ya sobatku.